Baik, Purani, kita mulai aja. Kita hari ini PI 5 ya. Kita PI 5. Jadi tujuan kita hari ini kita akan membahas tentang pemetaan sumber daya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, nantinya di situ kita akan mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan berkolaborasi, memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Kemudian CGP juga mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan anak. Luar biasa. Banyak produk yang akan kita kerjakan. Jadi Ibu Rani, sesuai dengan tujuan kita akan membuat pemetaan. Maka Ibu akan kita berdiskusi dalam hal ini. Ya, Ibu Rani ya, gimana? Sehat kan hari ini? Sehat, alhamdulillah. Gimana dengan modul 32-nya? Kan udah dipelajari. Kemudian kemarin gimana pengerjaan tugas di ruang kolaborasinya, berjalan dengan baik nggak? Kalau modul 32 saya ada kendala. Ya, di situ kan ada menganalisis ya, artinya membuat ada 7 aspek ya, ada 7 aspek ya, baik aspek sosial, kemudian ada beberapa aspek lain gitu ya. Nah, itu udah dianalisis apa aja yang kalau di aspek ada berapa aspek itu 7. Berarti ada aspek sosial, ada aspek fisik, ada aspek manusia, ada aspek finansial, politik gitu ya, ada 7. Nah, itu terkait dengan hari inilah yang akan kita bahas. Yang pertama itu Bu Rani, apakah sudah memetakan aset tersebut berdasarkan 7 aset tadi? Udah apa belum? Udah, sudah melakukan pemetaan sumber daya ya. Jadi kalau sudah dipetakan, yang menariknya apa di sana? Dari 7 aspek itu ada yang menarik, Bu Rani lihat? Kalau saya sih yang istilahnya yang menurut saya menarik itu yang modal manusianya, Bu. Modal manusianya. Kenapa itu menjadi menarik? Karena kalau dibandingkan model yang lain kan sekolah saya itu kan istilahnya nggak sesuai dengan seharusnya yang ada di itu peraturan kementerian gitu. Kalau kayak fasilitas kami nggak lengkap ya kan. Seharusnya kan ada untuk ibadah yang menunjang untuk visi-misi. Sementara di sekolah saya itu nggak lengkap gitu kalau untuk fisiknya. Kalau untuk finansial sih kan di sekolah saya cuma ada dana bos dan bantuan gitu. Kalau misalnya untuk sosial sih alhamdulillah ya berjalan dengan baik sih, Bu. Keterlibatan dengan orang tua bagus ya, Bu. Kalau untuk politik juga bagus, Bu. Kayak misalnya kami pernah ada masalah, kayak kemarin itu ada pencemaran lingkungan kita, kan bermasalah tuh. Nah, kami konfirmasi ke desa dan mereka mau membantu. Akhirnya ternaknya pun dipindahkan ke tempat yang selayaknya lah gitu. Iya. Artinya yang Bu Rani tekankan yang menarik di situ adalah sumber daya manusia yang sudah menunjukkan kriteria sebagaimana yang ditentukan oleh Kemendikbud, ya. Baik. Jadi kalau kita ambil manusia, menurut Bu Rani, sumber daya manusia yang seperti apa yang diharapkan di lingkungan sekolah ini? Kalau kayak siswa, Bu, nah mereka itu antusias sih itu walaupun fasilitasnya nggak ada misalnya untuk pendukung tadi, Bu, tapi kami upayakan pemanfaatannya di kelas gitu, Bu. Kalau sebelum pandemi sih kami kayak sholat zuhur itu kami kadang seminggu sekali
udah jadi program sih, program sekolah. Seminggu sekali kami setiap hari Jumat itu kami tur ke musola terdekat situ. Nah itu pun kalau untuk keseharian kami manfaatkan kelas untuk beribadah. Kelas untuk mewujudkan beribadah atau memanfaatkan kelas untuk belajar menyenangkan sesuai dengan kebutuhan anak, apakah agama seperti itu ya. Nah, untuk sampai kepada penggunaan ruang kelas menjadi tempat ibadah, bagaimana Ibu Rani mewujudkannya itu? Kalau kemarin kan karena ini sih kan saya baru pindah kelas. Kalau biasa kan waktu di kelas tengah itu saya siapkan tempat untuk beribadah di situ. Di situ juga. Apa tidak mengganggu? Tidak, Bu, karena kan kalau untuk sholat zuhur kan Bu memang udah kami seragam satu sekolah itu kan laksanakan semua. Gitu. Bagaimana dengan guru-guru yang lain? Iya Bu, laksanakan juga. Tapi sebelum pandemi ya. Kalau sekarang sih memang tidak ada pemecahan masalah dari ruang yang harus beralih fungsi itu. Karena kan Bu, kalaupun memang ada sih yang kosong. Karena kan ada ruang yang tidak terpakai. Jadi seberapa besar dampak dengan adanya kelas yang beralih fungsi itu terhadap perkembangan kemampuan anak dalam agamanya? Menunjukkan ada perubahan tidak? Ya mereka sih kalau untuk sholat sih terakhirnya kan kalau untuk berjamaah nggak bisa Bu. Jadi ya sholatnya masing-masing. Pemanfaatan ruang kelas sebagai fasilitas ibadah. Ini kan seperti itu ini ya, pemanfaatan dalam meningkatkan ketakwaan anak terhadap agamanya. Jadi kalau memang sudah itu solusi kita, berarti dampaknya belum terlalu terlihat ya seperti apa. Terlihat nggak sama Bu Rani atau ada? Kalau untuk perkembangan di siswa sih ada Bu, cuman kalau untuk dari fasilitasnya tadi, ruang kepala sekolah yang tidak difungsikan keadaannya seperti ini, rusak, kotor dan tidak terpakai. Nah, keadaannya seperti ini. Ini nanti akan saya alih fungsikan menjadi tempat ibadah dan juga tempat perpustakaan sekolah. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar usaha saya membuat perubahan di sekolah saya. Sedang berdiri di depan ruang yang tidak terpakai dan terbengkalai. Di ruang ini saya akan memanfaatkan untuk ruang ibadah dan juga perpustakaan, karena kebetulan di sekolah kami belum ada ruang ibadah dan perpustakaan. Nah, di sini saya akan memanfaatkan berdasarkan pemetaan sumber daya dan aset yang ada di sekolah kami. Nah, insya Allah nanti jika tidak ada kendala, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, ruang ini akan saya ubah menjadi ruang ibadah untuk anak-anak murid di sekolah. Kemudian ruang ini akan saya ubah menjadi perpustakaan yang bisa dimanfaatkan untuk anak murid membaca dan menerapkan literasi membaca di sekolah. Kemudian di ruang ini juga nanti akan saya manfaatkan untuk kegiatan kami nanti di dalam pelaksanaan yang akan kami rencanakan dalam program sekolah kami.